Tapi saking cepatnya waktu itu berlalu, jadi di situ malah kesempatan saya kadang bersyukur tentang banyak hal di mana Tuhan kasih, dan membuat juga kayak cermin tersendiri untuk bahwa waktu ini cepat sekali. Kalau kita nggak ambil keputusan yang benar secara cepat, kita akan menghabiskan waktu yang lama. Kayaknya baru nanti udah 1 bulan nggak kekerjain misalnya. Nanti aku nggak gimana, dan termasuk di keputusan kita kepada Tuhan. Ketika kita bertindak di dalam Tuhan, kita perlu lihat apakah kesempatan ini akan cepat berlalu dan enggak. Dan karena Tuhan juga punya rencana, Tuhan punya sesuatu yang Dia selalu rindu dikerjakan dalam hidup kita. Kalau engkau meresponi hati Tuhan dengan cepat, Dia akan memberikan pertumbuhan juga secara cepat. Dan itulah khotbah saya yang terakhir lalu minggu sebelum kita ke pantai. Bagaimana semakin cepat kita memberikan hati bagi Tuhan dan hidup kita sama Tuhan, semakin juga cepat pertumbuhan yang akan terjadi di setiap kita. Saudara, banyak yang rindu untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Ya, saya akan mulai di Kisah Rasul 2 ayat 38 hari ini. Kisah Rasul 2 ayat 38. Judul khotbah saya hari ini, saya akan berbicara tentang roh dan kemerdekaan. Ya, roh dan kemerdekaan. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya ulangi lagi, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, sehingga ada pengampunan dosa akan terjadi, dan juga ada karunia Roh Kudus dapat diterima. Selasa minggu ini kemarin kita berbicara tentang Roh Kudus dan perannya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus membawa kesatuan kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita bersatu di dalam Tuhan Yesus ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus mengajarkan kita untuk hidup benar. Ya, Roh Kudus juga menginsafkan kita atau membuat kita sadar tentang dosa dan membawa kita kepada kekudusan atau kebenaran itu. Ya, Roh Kudus juga akan menguatkan kita untuk terus hidup secara rohani atau secara supranatural di dalam kuasa Tuhan. Dia juga mengendalikan hidup kita, ya, untuk terus ada di dalam kesatuan di dalam Kristus. Inilah anugerah itu. Anugerah kasih karunia-Nya adalah untuk memiliki Roh Kudus di dalam kita. Dan saya akan berikan lebih dalam tentang hal ini. Anugerah kasih karunia untuk hidup dengan kuasa yang tidak kita miliki. Kita belajar itu Selasa ini. Untuk terus berdiri teguh dan kuat. Dan bahkan dengan kuat kuasa itu kita tidak tergoyahkan. Dengan kekuatan yang tidak kita sendiri miliki. Itulah anugerah itu. Untuk kita bisa kuat walaupun kita tidak kuat. Kita tetap bertahan walaupun kita tidak mampu bertahan. Karena ada kuasa yang di luar dari kita melingkupi hidup kita. Itulah anugerahnya. Kita patut bersyukur buat hal ini. Ya. Dimulai dari pertobatan. Di ayat ini dikatakan. Dan akhirnya dibaptis. Masuk di dalam baptisan. Tindakan untuk meninggalkan hidup yang lama dan memilih Yesus menjadi satu-satunya tujuan hidupmu mulai detik itu. Membawa kita kepada kehidupan bersama Roh Kudus. Kalau mau dibalik, pertobatan adalah awal mula untuk kamu hidup bersama Kristus, tetapi tidak berhenti di situ. Baptisan akan membawa engkau kepada pengalaman yang berikutnya dan akhirnya bersama Roh Kudus. Kamis ini kita diteguhkan dengan firman Tuhan akan kekuatan dan kuasa Tuhan yang membuat kita terus berdiri teguh melewati semua kondisi yang kita alami, kesulitan yang kita alami. Siapa yang diberkati oleh pengajaran Kamis lalu? Ya. Pada permulaan ini saya hanya akan menguatkan kita semua untuk sadar bahwa
Karena begitu besar kasih Tuhan akan kamu, Dia anugerahkan anaknya yang tunggal, supaya kamu dapat hidup dengan kuat kuasanya. Dia mau kamu terus di dalam Dia walaupun ombak terus datang. Dia mau kamu terus berdiri dan percaya walaupun ombak terus menerjang hidupmu. Dia mau kamu tidak lemah walaupun di dalam lembah kekelaman itu berat. Dia beri dirinya sendiri untuk mati bagi kamu dan beri dirinya untuk hidup bersama kamu. Tuhan kita, inilah kasih Tuhan itu. Inilah agape itu, tidak meninggalkan kamu sendiri. Dan anugerah di mana hanya Tuhan yang melakukannya untuk diri kita. Kasih tahu kanan kirinya, itulah anugerah Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Sebab apa? Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Kalau roh Tuhan di dalam kita, berarti di situ ada kemerdekaan. Saya suka ayat ini. Kehadiran Roh Kudus membuat kuat kuasa Tuhan di situ. Di mana Roh Kudus ada, kekuatan Tuhan di situ. Di mana Roh Kudus ada, kuasa Tuhan di situ. Dan di mana Roh Kudus ada, kemerdekaan itu ada di situ. Apabila Roh Kudus hadir, kuat kuasa Tuhan juga hadir. Saat Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, ya, kuat kuasa itu juga ada di dalam hidupmu. Kuat kuasa itu membawa kemerdekaan bagi kita, ayat ini katakan. Jadi kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan yang tinggal dan dibawa oleh Roh Kudus itu membawa kemerdekaan. Kuasa itu akan tinggal di dalam kita untuk memerdekakan kita. Sering dalam kehidupan saya bersama Tuhan, saya rindu untuk semakin mengerti tentang Dia. Termasuk untuk mengerti dan mengenal tentang Roh Kudus juga. Kita bersuka cita karena Tuhan mengasihi kita dan memberikan rohnya untuk hidup bersama kita. Di hari-hari ini Tuhan tunjukkan ke saya apa dan bagaimana proses kemerdekaan itu yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Kemerdekaan yang dibawa oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Siapa yang mau tahu lebih dalam? Ya, Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15, begini firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia musnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut akan maut. Pertama yang harus kita sadari bahwa seperti di Galatia 5 ayat 1 dicatat aja, dia katakan Kristus telah memerdekakan kita. Jadi bagaimana cara Kristus memerdekakan kita? Inilah ayat keterangannya. Di mana dia menjadi manusia untuk dengan darah dan dagingnya mampu mengeluarkan kita dari kekuatan atau kuasa si musuh itu atau iblis ini dikatakan. Kemenangan dan kemerdekaan kita itu hanya datang dari Kristus.
Datang dari kehidupan Tuhan yang akhirnya menjadi manusia. Dia memerdekakan kita dari kondisi dunia, sehingga dia perlu datang sebagai bagian dari darah dan daging itu. Datang dari kehidupan Tuhan untuk menjadi manusia seperti kita. Dia datang untuk menjadi manusia dan menghancurkan kuasa iblis atas manusia. Untuk memperlihatkan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa iblis. Siapapun yang tinggal di dalam Tuhan, di sini katakan. Siapapun mereka yang tinggal di dalam Tuhan. Siapapun yang tinggal di dalam Roh Kudus. Mereka tinggal di dalam kuasanya yang lebih besar dari kuasa si iblis. Tuhan punya kuasa. Tetapi iblis juga punya kuasa. Sehingga iblis juga dapat mempermainkan dan melakukan hal-hal lain yang ada di dalam manusia, yang manusia nggak bisa dapatkan. Lagi rame karena pendeta Gilbert mereka komentari soal yang pawang hujan itu. Wah, rame lah pokoknya. Gitu. Jadi lucu lagi, tadi pagi saya lihat ada postingan di mana ada satu pelayanan yang memposting di Facebook mereka bahwa mereka membuka jasa berdoa. Dapat berdoa untuk hujan, berdoa untuk ini, itu, dan ada kontaknya gitu. Lucu aja, dan orang mulai mempermainkan itu. Dan percayalah, di firman Tuhan dikatakan bahwa dunia ini dengan penuh oleh kuasa si jahat. Jadi si jahat juga punya kuasa dan kuasanya atas dunia ini. Dan Tuhan datang untuk ke dunia ini untuk menghancurkan kuasa itu atas hidupmu. Kuasa itu masih ada, tapi kuasa itu sudah tidak berlaku dan punya kekuatan lebih atas hidupmu. Karena di dalam hidupmu ada kuasa yang lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Itu cara dia untuk membebaskan kita. Jadi setiap orang yang ada di dalam dia punya kuasa yang lebih besar atas kuasa dunia ini. Ya, dunia ini punya kuasa bahkan untuk mengendalikan hujan mungkin. Ya, dunia ini punya kuasa untuk menyembuhkan, dukun bisa nyembuhin. Ya, ada kuasa-kuasa lain di dunia ini. Tapi kuasa yang di dalam engkau lebih besar, yang mampu membebaskan engkau dari maut. Karena kuasa yang di dalam kamu lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Inilah kemerdekaan yang sedang dibawa Roh Kudus di dalam hidupmu. Adalah kebebasan dari kuasa yang berkuasa atas dunia ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kamu punya kemampuan untuk keluar dari kuasa yang mengungkung dunia ini. Kalau mau ayat di dalam Alkitab Pak Bren di mana katakan terang yang besar telah datang kepada orang-orang yang ada di dalam kegelapan engkau. Kuasa si jahat menutupi itu, tetapi ketika engkau mengenal Kristus dan Roh Kudus ada di dalam engkau, engkau punya kesempatan untuk keluar dari kegelapan itu. Ada sesuatu di dalam kamu yang akan memampukan kamu keluar dari kuasa yang membuat kamu takut. Ada sesuatu di dalam kamu yang memampukan kamu keluar dari kuasa yang buat kamu bimbang. Ada sesuatu di dalam kamu yang akan memampukan kamu keluar dari kuasa yang buat kamu tidak teguh dan gak percaya. Dan itu ada di dalam dirimu karena Roh Kudus ada diam di dalam hidupmu. Itu menjadikan sebuah harapan bahwa apapun yang mengikat dunia ini, aku mampu lepas daripadanya. Inilah yang harus kita sadari pertama-tama, bahwa iblis juga punya kuasa dan Tuhan juga punya kuasa, tapi Tuhan kuasanya lebih besar dari Tuhan kita. Itulah kenapa Tuhan Yesus Kristus harus lahir di dunia ini, untuk menunjukkan bahwa dunia ini pun tidak dapat mengikat dia. Kematian maut yang ada di dunia ini tidak dapat menghentikan dia. Sebentar lagi kita akan ada di dalam masa Paskah di mana kuasa Tuhan dapat membebaskan umatnya apapun dunia ini mengikat. Karena kuasanya lebih besar dan lebih kuat di situ. Saya ajak teman-teman semua ke kitab Injil di Yohanes 10 ayat 10.
Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi satu-satunya cara untuk kita dapat merdeka adalah bebas dari kuasa si jahat yang mengikat kita. Tapi tidak semua ikatan itu buruk dan jahat. Waktu saya berbicara tentang hamba Tuhan, saya lebih juga jelas di situ. Saya berbicara tentang menjelaskan kita ditebus dari budak dosa untuk menjadi budak Kristus. Sehingga kita menyadari bahwa kita tidak bisa bebas sebagaimana mestinya. Loh, berarti kita tetap nggak bebas dong. Iya. Inilah yang perlu kita pahami dengan benar. Dia Tuhan kita melepaskan kamu dari ikatan yang membawa kamu ke dalam kebinasaan dan ke dalam kehancuran. Dilepaskan dari yang jahat untuk diikat bersama dia untuk membawa kehidupan. Sama-sama diikat, tapi ikatannya Tuhan membawa kehidupan. Bahkan dikatakan di ayat ini, biarlah semua mereka berkelimpahan. Berkelimpahan apa? Hidup. Hidup di dalam Tuhan, berlimpah di dalam mereka yang terikat di dalam Kristus. Tetapi tidak diikat dalam kuasa yang jahat, karena kuasa yang jahat itu menghancurkan. Kuasa Tuhan membawa kehidupan. Pada saat Tuhan melihat kondisi manusia, dia melihat manusia tinggal di dalam ikatan yang mengikat manusia dan akan membawa kebinasaan. Sehingga dia turun tangan untuk memberikan hidupnya supaya kita dapat keluar dari yang membinasakan kepada yang membawa hidup. Dia masuk di dalam dunia ini untuk mengikat kita dan memasukkan kita kepada ikatan kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus itu. Jadi inilah kemerdekaan yang Roh Kudus sedang coba bawa kita untuk keluar. Sehingga ketika Roh Kudus tuntun kita dalam keseharian kita, sebenarnya dia sedang membawa engkau untuk keluar dari ikatan kejahatan itu. Dunia yang membawa kehancuran. Catat baik-baik, satu-satunya alasan kenapa Roh Kudus pimpin kamu setiap hari, karena dia gak mau kamu binasa. Kenapa Roh Kudus katakan jangan lakukan, karena dia gak mau kamu mati. Kenapa Roh Kudus katakan kamu harus ambil keputusan yang ini, karena dia tahu keputusan yang itu membawa ke kehancuran atau ketakutan, atau akan membawa kamu kepada kekacauan sampai kepada keputusasaan dan kematian. Roh Kudus sedang memberikan arahan untuk kamu masuk kepada arah yang membawa kehidupan. Kalau engkau memahami hal ini, engkau lebih memberi harga kepada apa yang Roh Kudus katakan. Sehingga ketika engkau merindukan kehidupan yang terjadi dalam hidupmu, bukan kehancuran dan kekacauan, bukan keruwetan dan kebunekan. Apa ya kebunekan? Ya. Semua tekanan yang membuat engkau bingung dan kacau, kehidupanmu yang tidak ada arah dan tidak ada peningkatan di dalam kehidupanmu, karena Roh Kudus sedang mau menyelamatkan engkau dari kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang hanya gitu-gitu aja tanpa kehidupan yang Tuhan bawa dalam hidup kita. Pahami bahwa Roh Kudus sedang mengerjakan itu dalam hidup kamu. Roh Kudus, Tuhan adalah Roh, dan Roh akan membawa kamu ke dalam kemerdekaan. Kau bebas dari ikatan itu. Engkau mampu untuk lepas dari itu. Engkau punya kemampuan untuk keluar dari hidup yang gitu-gitu aja. Engkau punya kesempatan untuk punya kehidupan daripada kebinasaan. Respon kita terhadap Roh Kudus yang menentukan apakah kita akan merdeka atau tidak. Saya akan lebih dalam lagi di Roma 6 ayat 14. Ini ayat yang luar biasa. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa,
Karena kamu tidak berada di dalam hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Garis bawahi dan mungkin perlu dihafal ayat ini. Ingat baik-baik bahwa tidak ada kuasa dosa mampu berkuasa lagi bagi hidupmu mulai saat engkau di dalam Kristus. Kalau kamu hidup di bawah kasih karunia itu, tidak ada lagi kuasa dunia ini mampu mengikat engkau lagi. Dan kita baca bersama-sama tadi bahwa kasih karunia itu adalah untuk hidup dengan Roh Kudus. Kebaikannya yang kita nggak bisa buat lagi untuk diri kita sendiri adalah untuk kita bisa tinggal bersama kuasa Tuhan dan Roh Kudus itu. Gitu. Hidup dengan kuasa yang lebih kuat dan besar daripada kuasa dosa. Itu kita. Jangan biarkan dosa terus menghantui kamu, karena sebenarnya mereka tidak punya kuasa lagi untuk hidupmu. Menjadikan kamu bimbang dan takut, itulah yang dosa sedang coba untuk masukkan kamu kembali. Dia mengingatkan kamu dengan kegagalan-kegagalan masa lalu. Dia mengingatkan kamu dengan kesalahan-kesalahan. Hei, hidup baru sedang dimulai dengan kuasa yang lebih besar dari masa lalumu. Dan hidup baru ini dengan kuasa yang bahkan dapat membawa kamu ke kehidupan daripada masa lalu yang selalu membinasakan. Melemahkan kepercayaanmu itulah tujuan dari dosa yang sedang terus mencoba menarik kamu kembali kepada ikatannya. Menjatuhkan harapanmu itulah juga yang sedang dilakukan mereka untuk melepaskan kamu dan kembali dari penuh harapan di dalam Kristus untuk masuk ke dalam keputusasaan di dalam kuasa dosa. Bangun dan berdiri, tatanya terbuka untuk kamu mampu berdiri teguh dan dengan kuasanya. Bangkit dan berdirilah dan hidup di dalam kasih karunia itu, untuk mengatakan tidak pada dosa dan berdiri teguh pada kebenaran. Kalau engkau memahami bahwa apa yang ada di dalam hidupmu dan apa yang ada di dalam dunia ini, kamu akan benar-benar teguh di dalam Tuhan untuk mengerti apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Menyatakan tidak pada menyerah, terus maju pada harapan dan tujuan Tuhan. Ya, dosa punya kuasa, ya iblis punya kuasa, tetapi aku mau hidup di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Di mana kuasa terbesar di alam ini yang membuat aku berdiri teguh terus. Inilah yang harus selalu dihafal dan diingat setiap kita. Karena kehidupan kita tidak selalu manis. Kehidupan kita tidak selalu enak. Kehidupan kita akan selalu ada tantangan. Tapi yang harus diingat, tidak ada dosa yang mampu berkuasa lagi di dalam hidup kita. Karena ada kuasa yang lebih besar yang tinggal di dalam kita. Sehingga kegagalan tidak menghantuimu dan menyeret engkau lagi ke dalam keputusasaan. Sehingga dosa tidak menghantuimu dan membuat engkau lemah untuk percaya. Karena yang lalu sudah berlalu, harapan baru sudah kau hidupi mulai hari ini. Bagaimana kita dapat hidup dalam kasih karunia ini? Bagaimana kita dapat hidup di dalam kekuatan dan kuasa Roh Kudus itu yang dilimpahkan kepada hidup kita? Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Begini ayat firman Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Wow, kita habis ini makan anggur, minum anggur juga gitu. Sekali lagi, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan jangan mabuk oleh anggur karena akan menimbulkan hawa nafsu. Kenapa enggak Adam nafsu ya? Padahal yang minum Adam.
kan? Yang nafsu Adam tapi disebutkan hawa nafsu gitu kan. Aku nggak tahu kenapa tapi. Kata hawa nafsu di sini adalah asotia, yang artinya sebenarnya kecabulan atau ketidakkudusan. Kemabukan akan membawa kepada ketidakkudusan. Kemabukan akan membawa kepada ketidakbenaran. Tetapi dikatakan di sini, hendaklah hidup menurut roh, atau hiduplah penuh dengan roh, karena roh akan membawa kita selalu kepada kekudusan. Artinya adalah dalam ketidaksadaran kita, dalam kemabukan kita akan selalu membuat keputusan yang tidak benar, keputusan yang tidak kudus, keputusan yang mendatangkan kekacauan. Kita semua pernah melakukan hal ini. Kita semua pernah melakukan dan masuk di dalam hal ini. Membuat keputusan dan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa sadar aja. Wes, jalani. Ya. Apa tanpa sadar? Apa mabuk itu? Mabuk atau tanpa sadar sama dengan tanpa kendali atau tanpa kontrol hidup kita. Sehingga keputusan kita dikendalikan oleh kuasa yang lebih besar dari diri kita. Tidak satu pun kita kuat untuk melawan kuasa dunia ini dan kuasa Tuhan. Sehingga pilihannya tinggal satu, kita terikat dan dikuasai oleh dunia, atau kita terikat dan dikuasai oleh Tuhan. Dan tanpa kendali hidup kita sendiri, tindakan kita akan dikuasai oleh siapa yang menguasai hidup kita. Sehingga keputusan kita dikendalikan oleh dosa, tindakan kita dikendalikan oleh daging kita, perilaku kita dikendalikan oleh perasaan kita. Jangan biarkan hidupmu berjalan tanpa kendali, karena itu akan membawa kita kepada ketidakkudusan itu. Hidup tanpa kendali akan membawa kamu kepada kekacauan dan kehancuran. Ada istilah zaman sekarang yang menarik. Tapi ayat ini sedang berbicara kepada kita. Ini poinnya di dalam ayat ini yang saya senang banget. Jangan hidup tanpa kendali dan kontrol, tetapi hiduplah di dalam kendali dari Roh Kudus. Itu yang sedang mau dikatakan ayat ini. Jangan hidup dikendalikan oleh kuasa lain, tetapi hiduplah di dalam kendali kuasa Roh Kudus. Merdeka dari kuasa dunia ini dan kuasa kedaginganmu, merdeka dari kuasa dosa dan kesalahan masa lalu, merdeka dari ketakutan karena kegagalan masa lalu, tetapi kamu biarlah dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus yang membawa kehidupan dan harapan. Kita semua punya perasaan, kita semua punya daging, kita juga masih hidup di dunia ini. Hal-hal ini punya kekuatan dan kuasa. Tetapi orang yang hidup dikendalikan oleh Roh Kudus, perasaan tidak merubah cara hidup mereka. Daging tidak merubah cara hidup mereka. Dunia ini bahkan tidak merubah apapun di dalam hidupmu. Karena yang mengendalikan hanya Roh Kudus. Yang mengendalikan hanya kuasa itu. Karena dia merdeka dari dunia ini. Dia siapa? Orang-orang yang tinggal bersama Roh Kudus di dalam. Dia merdeka dari perasaannya, dia merdeka dari keinginannya diri sendiri. Dia keluar dari ikatan itu karena diikat oleh kendali dari Roh Kudus dan kuasa Tuhan. Hati-hati dengan istilah ngeflow aja deh, jalani aja deh, jalani dulu aja deh. Itu adalah istilah di mana semuanya ngikut arus saja. Perasaanmu kayak gimana ngikut aja. Ya, dunia lagi kayak gimana ngikut aja. Ngikut itu sama dengan enggak kendali. Ya. Itu sama dengan kamu membiarkan arus mengendalikan hidupmu. Kita ke pantai kemarin disinggung sama Pak Bren, istri jatuh terus gitu kan. Dia biarkan ombak itu mengalami hidupnya. Ya. Yang lain coba bertahan melawan ombak gitu kan. Mereka mencoba mengendalikan hidupnya, ombak tidak dapat mengendalikannya. Ini sama dengan kamu membiarkan ombak membawa kamu kemanapun dia mau. Satu-satunya flow yang harus kita ikuti adalah flow-nya Roh Kudus.
Satu-satunya arus yang harus kita ikuti adalah arus Roh Kudus yang akan membawa kita kemana. Dan itulah yang kita mau lakukan. Ayat ini katakan, jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi hidup dengan penuh Roh Kudus. Jangan engkau hidup hanya ngeflow aja dan ngikutin apapun tanpa sadar kamu udah di ujung kebinasaan. Tetapi hiduplah oleh kendali Roh Kudus dalam hidup. Karena kendali Roh Kudus akan membuat engkau bebas dari dunia ini. Ada satu cerita yang sebenarnya ini menjadi inti dari khotbah saya hari ini, yang membuat saya paham betul, wow, kebebasan Tuhan yang dibawa Roh Kudus seperti ini. Kejadian 41 ayat 38. Yang masih saya katakan amin. Yang masih sama saya. Yang masih saya salah. Oke. Kejadian 41 ayat 38. Cerita siapa itu? Ya, si Ucup ya. Mang Ucup. Lalu berkatalah Firaun pada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Tuhan. Mungkinkah kita mendapat orang kayak gini yang penuh dengan Roh Tuhan? Ini keren banget. Ada manusia dapat menyadari Roh Tuhan di dalam orang lain. Orang tidak percaya Tuhan loh. Siapa yang ngomong ini? Cipiraun, ya kan? Dapat menyadari ada Roh Tuhan yang memenuhi umatnya. Dapat menyadari hal itu. Saya bertanya-tanya, gimana cara Firaun dapat menyadari keberadaan Roh Tuhan di dalam Mang Ucup ini? Saya bertanya-tanya, gimana cara Firaun dapat melihat Roh Tuhan memenuhi Yusuf? Mungkin kayak api gitu ya di sekitar Yusuf itu. Atau ada asap. Atau Yusuf mungkin lebih bersinar karena pakai citra mungkin. Seperti bengkoang. Ya. Ya, saya nggak tahu karena jelas tertulis di dalam Alkitab sebuah pengakuan dari seseorang bahkan yang sangat berkuasa di zaman itu, dia katakan penuh dengan Roh Kudus. Di mana kita bisa dapatkan orang seperti ini? Bagaimana dapat jelas terlihat dari Firaun pada Firaun dari si Yusuf. Ayat 16 dikatakan ini. Yusuf menyahut kepada Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Tuhan juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf tidak menaruh dirinya sebagai posisi yang kuat untuk menanggung apa yang terjadi. Yusuf memberikan atau memperlihatkan bukan dirinya yang dapat melakukan hal ini. Padahal ini terjadi kepada Yusuf. Waktu itu dia sudah mengartikan mimpi sebelumnya. Dia sudah ngartiin mimpi si juru minum dan juru roti. Bisa banget dia percaya diri terus bilang, oh bisa lah, aku habis melakukan yang kemarin. Tapi tidak. Dia tetap bergantung kepada kuasa Tuhan dan kepada kuasa yang Tuhan miliki. Tidak bersandar kepada kemampuan sendiri tetapi kepada Tuhan. Catat baik-baik ini. Kebergantungan kita kepada Tuhan adalah bagaimana kuasa Tuhan dapat terlihat bagi orang lain. Kebergantungan kita kepada Tuhan adalah bagaimana Roh Kudus dapat terlihat di kehidupan orang lain. Kebergantungan kita kepada Tuhan adalah bagaimana orang dapat melihat bahwa engkau penuh dengan Roh Kudus. Bukan seberapa ayat yang dapat engkau katakan, tetapi seberapa sering kau bergantung kepada Tuhan. Siapa di tempat ini yang pagi hari ini tergerak hatinya karena kesaksian dari Mora? Yang iya katakan amin. Kenapa?
Kesaksian itu berbicara tentang di satu titik Mora bergantung dan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Satu titik di mana dia akan katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana untuk hidupku. Kuasamu yang terjadi, kalau aku sembuh, kalau ini malam terakhir, ini malam terakhir. Tapi itulah titik di mana dia bergantung kepada Tuhan. Dan kebergantungan Mora kepada Tuhan menjadi kesaksian bagi kita, di mana kita lihat ada kuasa Tuhan di dalam hidup Mora. Dan kebergantungan si Yusuf membuat Firaun dapat melihat roh Tuhan di dalam hidup Yusuf. Kebergantungan hidup kita terhadap Tuhan yang membuat orang lain dapat tahu ada Tuhan di dalam hidupmu. Kalau kuasa itu di dalam hidupmu, kuasa yang lebih besar dari kuasa dunia ini, dan kau bergantung dengan kuasa itu, orang dapat melihat kuasa yang berbeda yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Di mana aku dapat temukan orang yang penuh dengan Roh Kudus kayak gini? Semakin kau bergantung sama Tuhan, Roh Tuhan semakin terlihat di dalam hidupmu. Banyak orang Kristen rindu untuk hidup menjadi saksi tentang Kristus. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau kuasa Kristus bahkan tidak dibiarkan hidup di dalam orang itu. Dengan cara apa? Kuasa kita, kekuatan kita yang terus kita pakai. Sehingga yang terlihat adalah kepintaran kita, cara kita mengerjakan sesuatu atau apa yang menjadi kekuatan kita dan kebiasaan kita. Ada satu ayat di Yohanes 3 ayat 30, catat aja, dia katakan ini, ia akan harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Rendahkan diri kita dan biarkan kuasa Tuhan yang terlihat. Kebergantungan kita dengan Tuhan menjadikan kepenuhan roh Tuhan terjadi. Saya percaya kita semua punya Roh Kudus di dalam hatinya hari ini. Tetapi Roh Kudus akan memenuhi hidupmu ketika engkau serahkan hidupmu benar-benar ke Roh Kudus. Dengan cara apa? Biarkan Roh Kudus yang terlihat. Biarkan Roh Kudus yang pegang kendali. Kamu mengikatkan hidupmu kepada kuasa Roh Kudus itu. Dengan apa? Dengan taat sama apapun yang dia katakan. Dengan ikuti apapun yang dia sedang dorong untuk kamu lakukan. Dan di situ kepenuhan Roh Kudus terlihat. Bahkan orang lain akan mulai sadari ada sesuatu yang beda sama di dalam hidupmu. Di mana aku bisa temukan teman kayak kamu yang ada perbedaan. Dia kamu ngomong aku beda. Gitu. Ada sesuatu yang berbeda. Kemarin hari Jumat malam ada teman lama datang ke sini. Dia pas lagi di Jogja, dia bawa saudara-saudaranya. Adiknya kenal dulu waktu dia masih kecil, ngobrol sama saya di situ. Setelah ngobrol banyak gitu terus dia ngomong ke kakaknya, wah aku nongkrong di sini sama Mas Giri ini langsung cemerlang loh pikiranku. Baru aku nggak kok bisa ini ya. Oh iya gitu. Langsung kayak terbukakan, terus mereka semua saudara-saudaranya makanya nongkrong di sini gitu, karena ya saudaranya tinggal di Jakarta gitu. Makanya nongkrong tuh sama Mas Giri gitu loh, kamu jadi cemerlang dia bilang gitu. Padahal saya ngobrol biasa, dia kasih tahu hal-hal tertentu, tetapi bagaimana kita belajar bahwa Roh Kudus terlibat dalam hidup kita lebih, sehingga dia yang semakin besar dan kita semakin kecil, dia yang semakin terlihat dan kita yang semakin turun. Sebab pada akhirnya kemerdekaannya terlihat karena tidak ada lagi perasaan yang mengikat kita. Pernah nggak kamu lihat seseorang langsung ngerti kalau orang itu mudian? Tahu mudian? Yang apa-apa bawa perasaan itu. Pernah ketemu seseorang yang kamu langsung ini orangnya cuma ngikuti perasaannya, maksudnya bisa kerasa gitu. Yang terlihat perasaannya gitu. Apapun yang dia rasain jadi apapun bentuk mukanya. Nah, apapun yang dia rasain menjadi apapun kualitas kuliahnya. Apapun yang dia rasain menjadi apapun kualitas keputusan dan kerjanya. Tapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus dikendalikan oleh kuasa yang lebih besar dari itu. Dan kita sudah dimerdekakan dari perasaan kita. Kita sudah dimerdekakan dari kedagingan kita. Dan biarlah kuasa Tuhan yang terlihat. Sehingga orang ketika ketemu kita, dia lihat, aku gak pernah lihat Roh Tuhan sekuat ini.
selain di hidupmu. Dan roh Tuhan akan dimuliakan dari hidup kita. Ingat, ada kuasa yang besar di mana Roh Kudus ada. Kalau Roh Kudus ada di dalam kamu, kuasa itu ada di dalam kamu. Kamu tidak kuat dan tidak teguh, ya karena kamu tidak biarkan kuasa itu mengendalikan kita. Semakin kamu bergantung kepada kuasanya, dia semakin terlihat. Semakin kamu bersandar kepada kuasanya, kemerdekaan akan dan kemenangan terjadi. Tetapi tidak berhenti di situ. Saya bawa teman-teman ke ayat 40. Ke ayat 40 seperti ini. Masih di Kejadian tadi. Udah dapat semua? Kejadian 41 ayat 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanyalah tata inilah kelebihanku daripadamu. Yusuf itu tadinya budak di mana? Di Mesir. Dia budak di situ. Dan karena dia biarkan kuasa Tuhan mengendalikan hidupnya, dia berkuasa atas Mesir. Dia mengendalikan Mesir. Dia tidak lagi budak Mesir, tapi penguasa Mesir. Mesirnya nggak hilang, masih di situ, tapi dianya yang berbeda. Saat kamu biarkan kuasa Tuhan mengendalikan hidupmu, kamu tidak lagi budak di Mesirmu, tetapi kamu akan berkuasa atas Mesirmu. Apa itu? Kamu tidak lagi budak dosa, tetapi kamu berkuasa atas dosa. Kamu tidak lagi budak ketakutan, tetapi kamu berkuasa atas ketakutan itu. Ya, aku takut, tapi takut ini tidak membuat aku berhenti melangkah. Itu artinya. Kamu tidak lagi budak atas perasaanmu, tetapi kamu berkuasa atasnya. Kemerdekaan terjadi saat kamu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kemerdekaan terjadi saat kamu membiarkan kuasa Tuhan pegang kendali. Kemerdekaan yang sesungguhnya terjadi saat Roh Kudus memenuhi hidup. Siapa yang mau terus teguh di tempat ini? Terus berdiri teguh, biarkan Roh Kudus mengendalikan engkau. Jangan mabuk oleh dunia ini, jangan mabuk oleh apapun yang dosa sedang kendalikan. Jangan mabuk atas ketakutan yang dia terus bawa, karena engkau akan pegang kendali atasnya. Kamu merdeka dari Mesir, kamu menjadi kuasa atas Mesirmu. Inilah yang saya mau katakan tentang roh dan kemerdekaan ini. Nah, roh yang akan membawa kemerdekaan, karena roh yang memerdekakan. Tapi ini adalah sebuah proses yang Tuhan perlihatkan kepada saya pribadi, bagaimana itu dapat terjadi. Saya tahu kata-kata roh memerdekakan ini adalah kata-kata yang hampir kayak klise aja di dalam kekristenan. Semua orang pernah dengar mungkin dan pernah tahu. Tapi semua orang tidak tersadari kemerdekaan dari apa dan bagaimana. Saya harap hari ini dapat menjelaskan kepada teman-teman dengan jelas tentang hal ini. Karena saya rindu kita semua merdeka atas Mesir kita. Kita menjadi penguasa di Mesir kita. Dengan membiarkan kuasa Tuhan memenuhi kita. Dengan membiarkan Roh Kudus penuh di dalam hidup kita. Dan inilah bagian yang Tuhan boleh bangun untuk kita semua. Semua boleh mengerti? Amin. Kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus kita. Saya ke Galatia 5. Kita tunggu yang di luar ya.